Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrurah, NIM E2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, terkait inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang pertama, definisi inflasi, yaitu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas pasar yang berlebih hingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sehingga ketidaklancaran distribusi barang. Yang kedua, macam-macam inflasi, yaitu ada 3, berdasarkan sifatnya, berdasarkan sebabnya, dan berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan sifatnya, menurut Muhammad Ghafur, Yogyakarta 2007, dalam buku Pengantar Ekonomi Moneter yang berjudul Tinjauan Ekonomi Konvensional dan Islam, ada 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang tingkatannya berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang tingkatannya berada di antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang tingkatannya berada di antara 30-100% per tahun. Yang terakhir, hyperinflasi, yaitu inflasi yang tingkatannya berada di atas 100% per tahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan sebabnya, itu ada 2, inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Inflasi permintaan yaitu timbul karena permintaan masyarakat dalam berbagai macam barang yang terlalu kuat. Yang kedua, inflasi penawaran, yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya, itu ada 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi dalam negeri. Misalnya terjadi defisit anggaran belanja negara secara terus-menerus yang diatasi dengan mencetak uang. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga-harga barang ekspor seperti kopi dan teh di luar negeri. Yang ketiga, sebab-sebab inflasi, itu ada 3. Inflasi permintaan, yaitu antar permintaan dan persediaan tidak sesuai sehingga menyebabkan barang-barang naik. Yang kedua, inflasi penawaran, yaitu secara agregat penawaran sedikit sedangkan permintaan itu tinggi atau gaya produksi tinggi, sehingga tidak boleh tidak harga barang juga mahal. Yang ketiga, inflasi campuran, yaitu permintaan tinggi, persediaan barang sedikit, kemudian pihak produksi juga tinggi, maka akan terjadi kenaikan barang terus-menerus di suatu negara dalam waktu tertentu. Yang keempat, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, ada 2. Yang pertama, natural inflation atau sifatnya alami. Misalnya, menjelang lebaran, pakaian secara alami harganya akan naik dalam waktu tertentu. Yang kedua, human error inflation, yaitu disebabkan oleh manusianya sendiri, contoh terjadinya korupsi. Yang kelima, dampak inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang karena otomatis nilai uang akan turun. Yang kedua, melemahnya masyarakat dalam menabung
sehingga akan berpengaruh terhadap keuangan nasional karena hal itu akan membuat ketidakseimbangan antara IS dan LM. Yang keenam, dampak inflasi dalam ekonomi Islam juga berpengaruh. 1. Meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang kedua, akan berinvestasi pada hal-hal yang tidak produktif untuk menyelamatkan uang tersebut, misal dengan membeli tanah, membangun rumah, dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu pemerintah akan mendaur ulang antar pajak dan subsidi. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu akan melihat suku bunga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.